Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA ITIABIS yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan tafsir dari surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama agar bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Qala mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi wa fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada ayat ini nanti kita akan membahas pada 5 pokok permasalahan, khamsu masailah. Ya, ada 5 pokok permasalahan yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang kita ambil dari Tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama adalah membicarakan, atau pokok permasalahan yang pertama adalah membicarakan asbabun nuzul dari ayat ini. Ya, al-ula, ya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah suatu saat ada sebagian golongan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, biasalah mereka saling berbicara, mereka saling fatadzakaruna, ya, mereka saling bertutur kata. Kemudian ada di antara mereka sebagian itu kayak seolah-olah sesumbar, ya, kayak sesumbar. Jadi sesumbarnya itu gini, ya. Lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ilallahi ta'ala la'alimna. Andaikan saya tahu atau saya mengetahui amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melakukan amal tersebut. Nah, itu jadi ada kesan apa ya? Ada kesan kesombongan di situ, ya. Ada kesan seolah-olah ingin dilakukan semua, begitu. Nah, ketika ada ucapan seperti itu, fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat 1 tadi dari surat As-Saff sampai ayat 3. Jadi 3 ayat sekaligus, ya. Nah, setelah ayat tersebut turun, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut, faqara'aha alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta khotamaha, ya, hatta khotamaha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan wahyu tersebut, yaitu surat As-Saff ayat 1 sampai 3 dibacakan semua. Ya, intinya mengingatkan kepada orang tadi yang berbicara tadi, ya, jangan suka berbicara atau jangan suka membicarakan hal-hal yang belum tentu bisa kalian lakukan. Artinya jangan suka takabur dalam urusan berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak bisa lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh dosa besar, ya, bagi kalian ketika kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak bisa
tidak bisa melakukannya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah mengingatkan pada saat itu mengingatkan kepada sahabat Rasulullah untuk senantiasa menjaga ucapan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sifatnya takabur. Kalau kita ingin beramal baik, kalau kita ingin beramal soleh, sudahlah kita lakukan dengan sekuat tenaga, tapi jangan diumbar, jangan dikeluarkan kepada orang lain, gitu ya. Kemudian pokok permasalahan yang kedua adalah asaniyatu hadhil ayatu tujibu ala kulli man alzama nafsahu amalan fihi ta'atun ayyafiya biha. Ya. Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang alzama nafsahu, ya, alzama nafsahu amalan fihi ta'atun ayyafiya biha. Mewajibkan orang-orang yang sudah pernah mempunyai keinginan atau alzama, sudah pernah melakukan orang yang sudah mempunyai keinginan dalam hatinya untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, untuk segera dilaksanakan, tentunya dengan sekuat tenaga. Jadi jangan hanya ucapan-ucapan saja. Kalau orang Jawa itu jangan omong-omong tok, ya. Jadi hendaklah dilakukan. Agar apa? Agar kita terhindar dari ayat tersebut, dari celaan ayat tersebut. Kabur maktan indallah, cuma omong-omong saja, jangan sampai, ya. Kemudian pokok permasalahan yang ketiga, ya, adalah ini riwayat dari An-Nakhai. Syekh An-Nakhai itu pernah mengatakan ada tiga ayat yang membuat saya mana asni an akuso alan nasi. Ada tiga ayat yang membuat saya itu enggan untuk terlalu banyak berbicara kepada orang-orang. Jadi tidak terlalu banyak membicarakan amal-amal kepada orang-orang. Tiga ayat tersebut adalah yang pertama, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah ayat 44. Ya. Yang intinya adalah kalian memerintahkan kebaikan untuk orang-orang, tetapi kalian sendiri lupa terhadap diri sendiri. Ya. Kalau sama orang itu, kamu itu lo sholat, kamu itu lo ngaji, tapi dia sendiri tidak ngaji. Jadi mengingatkan seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga adalah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Ya. Itu intinya juga sama untuk intinya juga sama, agar kita jangan mudah menilai orang lain, kita jangan mudah mencela orang lain untuk selalu melakukan kebaikan, tetapi diri kita sendiri tidak menjalankannya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga adalah ayat tadi di surat Shaf tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya. Jadi tiga ayat ini yang kemudian membuat Syekh An-Nakhai itu lebih berhati-hati untuk menceritakan amal-amalnya kepada manusia. Nah. Kemudian permasalahan yang ketiga, ya, permasalahan yang ketiga adalah membicarakan tentang siksa atau balasan bagi orang yang melakukan hal seperti itu, yaitu cuma omong-omong saja tentang amal kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Ini pokok permasalahan yang keempat, ya. Kemudian pokok permasalahan yang terakhir atau yang kelima, ini lebih banyak. Kita kembali ke pokok permasalahan yang keempat dulu, mohon maaf. Kembali ke pokok permasalahan yang keempat dulu. Jadi siksa bagi orang-orang yang cuma omong-omong saja tentang amal-amal kebaikan adalah besok itu mulutnya akan dibakar dengan api neraka yang sangat panas, ya. Karena memang orang bercerita itu dengan mulut, ya, dengan lidah. Maka hati-hatilah dengan lidah kalian, hati-hatilah dengan mulut kalian,
jangan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah, jangan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi yang suka mencela, apalagi yang suka menggibah dan yang lainnya. Tentunya ini melebarnya sampai ke situ ya. Jadi karena itu sifatun madhmumun atau sifat yang tercela. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah di sini pokok permasalahan yang kelima lebih banyak membicarakan tentang struktur kalimat dari ayat tersebut ya. Struktur kalimat dari ayat tersebut saya tidak menjelaskan begitu detail tentang struktur kalimat karena tidak semua paham dengan bahasa nahwu, karena di sini dijelaskan mubtada'nya mana, khobarnya mana, fa'ilnya mana ya. Mungkin tidak semuanya paham apa itu mubtada', tidak semuanya paham apa itu khobar. Jadi untuk pokok permasalahan yang kelima ini saya hanya mengambil sedikit saja bahwa inti dari ayat tersebut adalah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hati-hati dalam berucap, terutama di media sosial di masa-masa zaman seperti ini, zaman serba mudah, zaman serba canggih. Dan bukan hanya lisan kita, bukan hanya bibir kita yang mungkin mudah menghasilkan dosa, tetapi jempol kita, jari-jari kita juga bisa menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak fitnah, menimbulkan banyak dosa. Maka hati-hatilah dalam bersosial media. Ketika kalian mengomentari sesuatu ya, ketika kalian berkomentar di Facebook atau di Instagram atau dimanapun itu, hendaknya berhati-hati dan lebih bisa menjaga diri untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar yang dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang rugi di kemudian hari ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ini. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.